Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Putri Humairah dengan NIM 22042348. Baiklah, di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan salah satu konflik yang terjadi di pemerintah nagari atau desa di Sumatera Barat, yaitu Nagari Pandai Sike. Dan juga saya membuat laporan yang berjudul Penolakan Pembangunan PLTP atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi oleh Kerapatan Adat Nagari atau KAN dan juga masyarakat di Nagari Pandai Sike. Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah pengembangan energi terbarukan atau termasuk energi panas bumi atau juga geotermal, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini sebagai solusi strategis dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Namun di tingkat lokal, khususnya pada wilayah nagari atau desa yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang kuat, pembangunan proyek besar sering kali menimbulkan berbagai masalah dan juga penolakan dari masyarakat. Nagari Pandai Sike merupakan salah satu nagari di Sumatera Barat yang dikenal memiliki nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Tanah Ulayat sebagai bagian dari identitas dan juga sumber kehidupan masyarakat nagari memiliki makna yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial budaya, dan juga rencana pembangunan dari proyek PLTP di wilayah ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerusakan lingkungan, hilangnya hak atas ulayat, serta terganggunya keberlanjutan kehidupan sosial dan juga masyarakat setempat. Permasalahan utama dalam rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP di Nagari Pandai Sike adalah adanya perbedaan kepentingan dan juga sudut pandang antara pemerintah dan juga masyarakat di Nagari Pandai Sike. Penolakan yang muncul dari masyarakat merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan pembangunan energi baru atau terbarukan atau EBT yang juga dianggap belum mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Proyek geotermal dipersepsikan dapat mengancam keberadaan tanah ulayat, kelestarian lingkungan, serta tatanan sosial dan juga adat yang telah lama dijaga oleh masyarakat nagari. Dalam hal ini, pembangunan tidak dipandang sebagai kegiatan teknis semata, tetapi juga sebagai bentuk campur tangan yang berdampak berdampak langsung pada identitas, ruang hidup, dan juga hak kolektif masyarakat adat. Perbedaan orientasi antara kepentingan pembangunan nasional dan juga kebutuhan masyarakat inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik di Nagari Pandai Sike. Permasalahan berikutnya yaitu berkaitan dengan kurang optimalnya keterlibatan masyarakat nagari dalam proses perencanaan dan juga pengambilan keputusan proyek. Perlawanan dari masyarakat muncul karena mereka tidak dilibatkan serta substansial sejak tahap awal, terutama dalam kegiatan sosialisasi dan juga konsultasi publik. Informasi yang disampaikan dinilai belum jelas dan juga terbuka sehingga menimbulkan rasa curiga serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga pihak pengembang. Kondisi ini mencerminkan belum adanya peran dari pemerintah nagari dan juga untuk menjembatani kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah ke tingkat atas dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat setempat. Lebih lanjut, potensi munculnya konflik sosial yang dapat berdampak pada melemahnya legitimasi pemerintah nagari. Perlawanan dari masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penolakan secara langsung, tetapi juga melalui resistensi sosial dan juga politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintah di tingkat lokal. Apabila konflik tersebut tidak dikelola secara tepat, maka dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah nagari. Oleh karena itu, pemerintah nagari perlu berperan aktif dalam mengelola konflik, membangun komunikasi yang dialogis, serta memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berlangsung secara partisipatif, adil, menghormati nilai adat, serta hak-hak dari masyarakat nagari. Baiklah, di sini saya akan memberikan solusi dalam permasalahan pembangunan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di Nagari Pandai Sike. Yang pertama itu dari teori partisipasi masyarakat, di mana menurut teori ini, dalam pemerintah nagari, pembangunan yang baik harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Dalam kasus Nagari Pandai Sike, perlawanan masyarakat muncul karena mereka merasa tidak dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan proyek geotermal ini. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipatif dalam pemerintah nagari belum berjalan secara optimal. Solusinya, pemerintah nagari perlu memperkuat mekanisme partisipasi melalui musyawarah nagari yang inklusif, konsultasi publik yang berkelanjutan, serta pelibatan tokoh adat, nenek mamak, dan juga masyarakat luas. Dengan penerapan teori ini, kebijakan pembangunan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat nagari.
Yang kedua itu teori konflik dalam pemerintahan lokal. Teori ini menjelaskan bahwa konflik dalam pemerintahan lokal sering muncul akibat perbedaan kepentingan antara aktor pembangunan seperti pemerintah, investor, dan juga masyarakat. Konflik pembangunan geotermal di Nagari Pandai Sike terjadi karena adanya pertentangan antara kepentingan pembangunan nasional di bidang energi dan juga kepentingan lokal masyarakat Nagari yang ingin melindungi tanah ulayat dan juga lingkungan. Solusinya, pemerintahan harus berperan sebagai mediator konflik dengan pendekatan dialog dan musyawarah, dan juga pemerintah Nagari perlu memfasilitasi komunikasi yang adil dan juga terbuka agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan sosial. Pengelolaan konflik berbasis musyawarah merupakan bagian penting dari praktik pemerintah Nagari yang demokratis. Yang ketiga itu pemerintah Nagari sebagai representasi kepentingan lokal. Dalam teori ini, pemerintah Nagari atau wali Nagari dan juga lembaga Nagari berfungsi sebagai representasi kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan. Namun dalam kasus ini, posisi pemerintah Nagari menjadi dilematis karena harus menjalankan kebijakan pemerintah di atasnya sekalipun melindungi kepentingan masyarakat. Kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah Nagari atau aspirasi masyarakat tidak terakomodasi. Solusinya, pemerintah Nagari perlu mempertegas keberpihakannya pada kepentingan masyarakat daripada pemerintah, dan juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat tersebut secara resmi kepada pemerintah daerah dan pihak pengembang. Dengan demikian, pemerintah Nagari dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pemerintahannya. Yang keempat itu ada perlindungan hak masyarakat adat dan juga tanah ulayat. Teori ini menekankan bahwa pemerintah Nagari memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak-hak masyarakat termasuk tanah ulayat sebagai sumber kehidupan dan juga identitas sosial budaya. Solusinya, pemerintah Nagari harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan nasional, hukum dan juga adat kolektif juga harus mempertimbangkan keputusan rakyat dan juga mempertimbangkan adanya tanah Nagari yang akan nantinya dipergunakan turun-temurun tanpa mengganggu kebutuhan Nagari tersebut. Baiklah, sekian penjelasan terkait permasalahan yang terjadi di salah satu Nagari atau konflik terjadi di salah satu Nagari pemerintahan di Sumatera Barat. Sekian penjelasan saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.